Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang pertama-tama kita anjurkan bersyukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga bisa sampai pada malam hari ini, dan rasa rahmat kita terhadap Nabi Tujuan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita ke jalan gelap saya jalan terang pada sekarang. Dan terhormat Habib Amir meminta selaku kepada pesantren seperti yang melarang kita. Sama-sama. Dan teman-teman saya, saudara-saudara saya, teman-teman saya, tak lupa serta yang telah mendidik saya, guru-guru yang ada di TMTS Alpangar kita, semoga, dan tidak lupa serta teman-teman guru-guru yang telah mendidik saya. Tidak lupa serta yang saya cintai dan saya bangga keluarga-keluarga yang terima. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan zat dan sifatnya zat. Nah, sifat semua benda yang ada di alam ini adalah materi, dan materi itu terbuat dari zat, ya kan? Dan semua yang ada di bumi ini, semua yang ada di alam ini, semuanya itu materi, dan materi itu terbuat dari zat, dan yaitu sesuatu yang memiliki karena zat itu memiliki massa, volume, dan sifat-sifat, makanya disebut materi. Dan berdasarkan perubahan zat itu dibagi menjadi dua. Ada zat fisika dan zat kimia. Zat fisika itu dia itu bisa dilihat, tapi itu bisa dilihat tanpa harus kita mengubah materinya. Contohnya itu kayak wujud zat itu kayak contohnya wujud zat itu kayak contohnya ini wujud zat itu mencair, mengubah, itu kan bisa kita lihat tanpa kita mengubah materinya. Terus warna kan kita bisa melihat tanpa mengubah materinya. Nah, ini warna putih kan bisa dilihat tanpa mengubah materinya. Kalau ingin mengubah materinya itu disebut kimia. Kalau kayak pelarutan itu kayak contohnya itu bisa kita lakukan kayak kopi, misalnya kopi kan kita larutkan tapi kan masih ada serbuk-serbunya, jadi tidak bisa larut. Terus ada juga daya hantar listrik, kayak besi bisa dihantarkan tapi kayu itu tidak bisa dihantarkan. Terus ada titik didih dan titik lembarnya. Kalau sifat kimianya itu bisa kita lihat, tapi kita itu harus mengubahnya menjadi zat yang lain. Kayak contohnya itu mudah dibakar, mudah dibakar itu minyak kan, mudah dibakar. Terus berkarat, besi yang ditinggalkan nanti berkarat, mudah busuk, terus racun dan mudah meledak. Kalau perubahan itu sama seperti sifat, dibagi menjadi dua, ada perubahan fisika dan perubahan kimia. Kalau perubahan fisika itu yang bersifat sementara, kalau perubahan kimia itu menghasilkan zat jenis baru, dan jenis barunya itu berbeda dari zat jenis semulanya. Kalau perubahan fisika itu, perubahan wujud itu perubahan jika ada perubahan fisika itu kita harus merubah wujudnya. Wujudnya itu berubah, dan terus bentuknya juga berubah, dan pelarutannya itu berubah. Misalnya kita larutnya itu beringanan terus menjadi, terus aliran energinya itu juga gitu loh, aliran energi. Terus ciri-ciri perubahan fisika itu ada 4, yaitu yang pertama itu tidak bentuknya itu tidak zat jenis baru. Terus zatnya itu tidak dapat berubah menjadi semula. Terus hanya diikati dengan sifat fisika, dan perubahannya itu tidak tampak. Terus kalau perubahan kimia itu menghasilkan zat jenis baru dan berbeda dari zat jenis semula. Kayak contohnya itu pemasukan, terus dan pemasukan itu kayak pemasukan. Terus fotosintesis itu kayak kita bernafas gitu kan, menghirup oksigen terus mengeluarkan karbon dioksida. Terus mengiman yaitu kayak membantu pencernaan. Terus kayak perkaratan itu kayak contohnya VM jadi VE2, O3 menjadi NH2.
dan membasukan. Dan ciri-ciri perubahan kimia itu dibagi menjadi 4, yaitu berbentuk zat jenis baru dan zat yang bermasalah kembali dan diikati perubahan warna, dan masa zatnya itu belum dan sudah diawali dengan semuanya. Oke, jika ada salah kata mendengarkan, kita sama-sama belajar, sama-sama bisa, sama-sama salah. Oleh taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.